sebenarnya followers itu adalah jadi misal katakanlah dari pendaftar 1.000 orang, kita katakanlah lah ini salah satu hal. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk dari kakak tingkat saya ya kak. Saya mau bertanya-tanya nih tentang leadership. Saya juga juga teringat tentang buku yang ditulis Renaud Casali dengan judul Self Driving. Di situ juga menunjukkan bahwa menjadi good driver itu juga perlu diawali dengan good passenger. Itu sepertinya kayak Beda wow istilah aja ini ya. iya kita hanya berbeda istilah, namun penyampaiannya sangat sangat mirip dan mungkin bisa dikatakan sama dengan tujuannya. Poin-poin juga sama. Karena kalau sepaham saya dari buku Renat Kasali ini bahwa sangat bahaya seorang bad passenger atau mungkin bad followers menjadi seorang leader. Itu bisa nggak karuan pasti. Iya, iya. Iya sih. Namun ya, mungkin dari Kak Azhar selama selama terjun di dunia pekerjaan ini sudah beberapa tahun ya dari seorang officer hingga sudah di frontliner manager pastilah mengalami banyak pengalaman seperti itu. Mungkin bisa diceritakan tentang ada yang pimpinan Kak Azhar yang mungkin bisa dikatakan bad leader adakah? Mungkin bisa dikatakan bisa diceritakan Kak Azhar. Ya sih, saya belum mengalami sih, tapi ya mungkin gini, kita bisa ceritakan pada saat kita menjadi tim leader, kemudian ada diskusi terkait problem solving dan mengambil keputusan. Saya suka melawan sih, saya suka melawan. Saya justru orang memang suka melawan. Dan itu bukan berarti tidak boleh ya. Jadi ya kita juga penyampaiannya juga harus baik ya, juga harus sesuai dengan apa yang kita hadapi. Saya tipikal orangnya nggak melawan, suka melawan. Jadi kalau idenya nggak sesuai dengan saya suka melawan. Saya, Pak, kalau kayak gini tuh kurang cepat nanti atau kurang praktis gitu. Jadi kadang-kadang kita harus banyak juga. Gitu. Jadi bukan kalau bad leader di tempat saya, biasanya belum menemui sih. Tapi kalau untuk menyampaikan gagasan, kemudian problem solving, berbeda pandangan itu sering sekali terjadi. Dan itu juga salah satunya saya tanya ke manajer saya, kenapa kok saya Pak? Kenapa? Kenapa saya tanya kayak gitu? Karena gini Mas, yang setara dengan saya itu lulusannya agak ngeri sih. Kalau kita pikirkan lulusannya agak minder sebenarnya. Dia itu lulusan ITB, lulusan UI, kemudian ya tapi ya nggak peduli lah. Yang penting kita ternyata itu bisa bersaing gitu dengan basic D3. Katakanlah kalau saya bilang saya ini ya masih D3 aja lah. Kenapa? Ya itu salah satunya itu kemampuan untuk kita menyampaikan ide, mempertahankannya itu salah satu value yang jarang sekali didapatkan. Itu sih. Jadi kalau kalau yang terkait atasan yang kayak gitu sih seringnya saya kayak gitu. Tapi kadang-kadang memang dapat atasan yang wis pokoknya terserah kamu lah. Yang penting saya mendapatkan hasil yang sesuai target gitu. Itu sih ada yang tipikal kayak gitu. Tapi ada yang tipikal yang Iya. kalau berlawanan dengan kita ya kita coba untuk kadang-kadang akhirnya ya kayak salah tadi itu karena mungkin pada saat itu memang saya sering nggak sejalan. Saya akhirnya mengambil keputusan sendiri, terus kemudian ada fail, ya jadi gagal, saya sendiri yang dihukum. Gitu. Karena saya nggak izin beliau. Gitu. Itu salah satunya. Uh, ya wis itu sih. Dan sebenarnya banyak sekali kegagalan yang saya alami. Ada satu lagi sebenarnya. Ada lagi. Tapi dengan mitigasi dan sesuai dengan yang sudah saya alami. Setelah itu saya juga pernah ngurusakin tangki juga pernah. Tapi ya itu ada historikalnya. Tapi alhamdulillah memang saya tidak disalahkan karena memang semuanya sudah terlibat dari pembelajaran yang lalu sudah saya lakukan. Gitu. Jadi, kok Azari sering ngerusakin barang ya, tapi ya enggak kayak gitu poinnya. Tapi ya itu tadi kita ya harus berbeda dengan yang lain. Kalau kita punya kekurangan, ya kita harus bangun di sisi yang lain. Gitu. Iya, tapi mungkin dari begitu banyak kesalahan tapi menjadikan pengalaman yang bisa menjadikan Kak Azhar hingga sekarang berkembang ya Ya, kan.
Lalu Ya. mungkin kalau cerita dari Kak Azhar nih sambil nunggu pertanyaan di kolom chat, mau ini Kak, bertanya tentang sekarang kan di frontliner manager pasti punya lah bawahan atau mungkin bisa dibilang followers, ya Kak ya. Oh iya iya betul. Ya. Nah dalam dalam penerimaan followers itu Kak Azhar itu pasti koordinasi lah pasti dengan HR ya, HRD Hmm, mungkin. ya. Eh, ya. Lalu untuk ini Kak, mungkin untuk penerimaannya itu apakah perlu dari ACC kakak atau konfirmasi dari Kak Azhar untuk followers dari kakak? Oh iya tim ya untuk rekrutmen tim Ya, baru ya. Iya biasanya user itu yang menentukan nanti. SR dapat nih tipikal orang yang sesuai, nanti SR akan memberikan ke kita, kemudian ada masa probation. Nah, dari masa probation itu kita nanti akan nilai apakah cocok dengan tim kita. Ya. Yang pertama ya kalau saya sendiri pribadi untuk memutuskan dia itu harus lolos atau enggak. Yang pertama dia harus punya attitude yang baik. Itu aja sudah cukup bagi saya. Otomatis dengan attitude yang baik, mau dia nggak pinter pun, misalnya katakanlah dalam tanda kutip ya, tidak pinter atau tidak smart gitu, tapi attitude-nya baik, itu kita bisa bangun. Kita bisa bangun karena proses menjadi follower atau leader itu memang nggak instan. Jadi memang harus belajar dengan awal sudah punya attitude yang baik, punya kemampuan yang apa kemampuan apa namanya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi itu sih. Jadi kalau saya itu aja dulu yang pertama. Kalau itu sudah lulus ya nanti kita bisa kembangkan dia. Itu sudah cukup. Gitu sih. baik. Mungkin bagi peserta saya izin izin mengingatkan kembali bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan format kelas underscore prodi underscore nama underscore pertanyaan dengan contoh 3B underscore date 4 underscore Aisyah Faralinda underscore pertanyaan. Dan bagi peserta yang telah terpilih pertanyaannya akan dibacakan oleh moderator dan peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan menyalakan kamera dan mikrofon. Mengingatkan kembali juga kepada seluruh peserta untuk meng-screenshot jalannya acara sebagai bukti yang akan diberikan di link presensi yang akan disebarkan oleh panitia di akhir acara. Oh iya Kak, ya, sebenarnya kita tuh udah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang kita lempar di question box Kak, yang udah kita sebar di Instagram himpunan kita. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Mungkin saya izin untuk memberikan pertanyaan yang ada di question box Kak ya. Boleh, boleh. Ya baik. Yang pertama ada pertanyaan dari @izam.zamzami, yaitu peluang diterima lebih besar mana antara banyak pengalaman atau pengetahuan tinggi dalam tanda kurung ikut lomba. Untuk Kak Azhar, saya persilahkan menjawab. Oke. Peluangnya sama-sama besar untuk masa saat ini. Kenapa? Eh, untuk masa saat ini itu dibutuhkan juga tenaga yang muda fresh graduate. Kenapa? Kenapa? Karena justru ide-idenya mereka itu yang nanti akan dipakai. Makanya saya garis bawahi tadi, kalau dikasih proyek sama dosen atau itu kita harus punya yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau namanya perusahaan ujung-ujungnya nanti ke cost, jadi kita ada improvement yang mana nanti larinya ke supaya nggak trouble salah satunya, tapi yang kedua adalah cost. Jadi teman-teman muda ini jangan berkecil hati, teman-teman fresh graduate jangan berkecil hati. Menurut saya talenta muda ini selalu ada, apalagi di Nestle ya, selalu ada rekrutmen setiap tahun itu talenta muda. Nah, itu memang levelnya agak susah, tapi itu bisa kita kita ambil ya opportunity itu. Jadi talenta muda ini berimbang sih. Jadi yang sudah pengalaman kerja juga ada, yang memang dibutuhkannya pada saat itu. Tapi talenta muda itu selalu ada rekrutmen. Kenapa ya? Memang karena improvementnya sangat dibutuhkan untuk sustainability perusahaan. Semua perusahaan, terutama ya di Nestle kayak gitu. Jadi kalau saya lihat tiap tahun ada rekrutmen tuh, walaupun enggak banyak, tapi maksudnya enggak banyak dari sisi misal 100 enggak, maksudnya mungkin ada puluhan ya, puluhan.
Nah, itu nanti akan disebar di beberapa factory untuk membuat improvement. Nah, saya lihat seperti itu. Talenta muda itu yang dicari adalah idenya, ide yang kreatif, ide yang belum ada sebelumnya. Kalau yang sudah banyak pengalaman biasanya ya punya ide tapi itu ya by experience ya. Tapi saya yakin teman-teman muda ini akan lebih banyak. Gitu. Tapi itu aktualnya memang nggak seperti itu sih. Aktualnya seperti itu. Iya Kak, memang ini ya, semangat pemuda ini emang semangat gebrakan ya. Pasti memberikan Betul, improvement yang value-nya ke perusahaan juga besar. betul. Mungkin saya izin satu kali lagi untuk mengambil pertanyaan dari question box dari Taufik Krel. Aduh, sulit juga ya namanya Kak. Yaitu lebih baik memberikan jawaban singkat padat atau panjang lebar agar interviewer terkesan. Nah ini mungkin dari pengalaman Kak Azhar bagaimana? Uh, aku nggak milih dua-duanya itu. Nggak terlalu singkat jangan, terlalu panjang juga jangan. Tapi yang dibutuhkan aja. Jadi kalau dia nanya sesuatu ya kita jelaskan. Kenapa kalau terlalu panjang lebar kadang-kadang kita keceplosan sehingga nanti menimbulkan pertanyaan yang lebih banyak. Nah, skupnya katakanlah kita TA-nya adalah di pabrik gula ya sudah kita jelaskan skupnya itu aja jangan menyebar nanti pertanyaannya malah nambah. Itu yang nanti akhirnya membuat kita agak kesulitan menjawab kadang-kadang kan kalau pertanyaannya tidak terduga gitu. Terus kalau terlalu singkat juga takutnya sang interviewnya itu enggak kurang lengkap informasinya gitu. Nah, ini tuh apa ya memang harus dicoba sih nanti ikut supaya ikut aja kemudian nanti juga tapi juga boleh loh latihan di rumah kemudian apa namanya lihat-lihat di media sosial itu banyak sekali juga tipsnya. Saya juga bukan ahlinya soalnya. Saya bukan merekrut orang ya belum itu manajer saya kalau masalah merekrut orang. Tapi saya juga pernah mengalami itu. Itu Mas itu. Baik, mungkin kalau ini Kak terkait kayak diperpanjang dalam panjang lebar dalam arti kayak penyampaian kita itu kayak diperhalus gitu, dipercantik dengan kata-kata yang tidak to the point gitu. Kan ada lah. Apalagi mungkin saya lihat dari media sosial saya mungkin ada yang how to impress seorang HRD gitu kan. Menggunakan kata-kata yang indah yang mungkin sulit dipahami seperti itu. Itu bagaimana? Uh, Semakin tinggi jabatan seseorang, jadi saya melihat kayak direktur gitu katakanlah ya. Kita itu diminta kalau bikin report itu hanya one page summary. Bayangin one page summary kita harus bisa menjelaskan sebegitu banyak problem yang ada di tempat kita. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi semakin dia tinggi itu informasi terlalu panjang mereka justru nggak akan dengerin malah gitu sih. Jadi ya kalau misalkan dari 4 slide katakanlah kita buat kita bisa bikin itu jadi 2 slide atau slide kemudian kita bisa menjelaskan nggak ada yang berkurang informasinya itu lebih baik itu Mas. Dan itu memang juga butuh butuh sering sering membuat seperti itu sih. Gitu. Sering melakukan seperti itu. Baik, udah ada pertanyaan masuk nih Kak di kolom chat dari 3B D3 Yoga Arbi Anggara dengan pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan personal branding yang bisa diterapkan saat interview kerja? Dan personal branding seperti apa yang Kak Azhar terapkan saat berhadapan oleh interviewer? Terima kasih. Kak Azhar, saya persilahkan untuk menjawab. Oke. Personal branding itu ya terkait dengan kelebihan kita sih. Kita kan yang bisa menilai. Yang dulu saya lakukan adalah saya sebenarnya kalau misal itu kata-kata nggak saya sampaikan, kayaknya saya jadi operator dulu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kok saya jadi tim leader, padahal saya memang lamarnya memang jadi operator. Ya, dulu saya pernah. Jadi dulu kan memang masih belum terlalu belajar terlalu itu ya. Jadi pokoknya datang aja dah, review gitu. Saya menyampaikan punya pengalaman organisasi seperti ini. Kemudian di pabrik sebelumnya
kita punya tim, kita menghandle mereka, kemudian membuat job desk mereka seperti apa. Nah, itu salah satunya personal branding. Jadi, ternyata Azhar ini pernah ngelit teman-teman, ngelit orang, kemudian dan teman-teman pasti punya lebih banyak lah. Ya, saya sampaikan tadi, mungkin kalau teman-teman nggak punya pengalaman terkait soft skill, yang teman-teman jual adalah improvement pada saat mengerjakan project. Itu aja. Itu pasti akan menjadi nilai yang besar buat perusahaan. Oh, ternyata dia ini mampu nih, bikin problem solving. Ternyata nanti kalau saya rekrut pasti ya banyak nih kesempatan yang bisa dia lakukan. Jadi personal branding salah satunya itu. Kalau saya mungkin dulu, akhirnya saya langsung diangkat menjadi proses team leader. Karena mungkin saya tidak tahu itu, mungkin aja ya ini ya, mungkin aja karena kalaupun saya tidak nyampaikan itu kayaknya karena memang CV saya nyelamarnya jadi operator lah, kok diangkatnya jadi team leader. Mungkin karena banyak experience, kemudian personal branding yang saya share pada saat interview dulu. Karena memang angkatanku ini di samping pabrik baru adalah apa namanya, rekrutmennya itu saya itu nggak bareng, jadi justru yang banyak itu angkatan bawahku yang banyak lamar itu, karena memang fresh graduate kan, jadi sainganku malah sama yang fresh graduate. Jadi alhamdulillah, tapi saya dapat posisi yang, walaupun sebenarnya angkatan saya mungkin ada yang udah kerja ya, tapi ternyata juga nggak langsung jadi team leader itu juga ada. Nah, mungkin pada saat interview personal brandingnya nggak kita show up gitu. Karena memang show up itu penting ya. Show up itu penting, bukan berarti kita harus cari muka, enggak, tapi supaya orang lain itu melihat. Jadi nggak harus kita itu menutup diri terus untuk misalnya di belakang layar terus, jangan. Tapi kita kadang-kadang harus show up dengan kondisi yang tentunya juga tepat ya. Jadi supaya juga kita juga punya integritas. Gitu. Mas, Baik, apa namanya tadi? Mas Yoga. Mas Mana ya Zoga, Mas Mas Yoga? Zoga. Mas Ya, Yoga, ngomong lah. Udah ya. terjawab belum? Sudah Kak, Sudah. izin menanggapi ya Kak. Boleh, boleh. Kan kemarin saya tuh PKL kayak ada pembuatan video kayak personal branding, kayak kelebihan dan kelemahan gitu loh Kak. Saya tuh bingung, kan di setiap perusahaan itu pasti memiliki kriteria calon karyawan. Nah itu untuk menerapkan personal branding yang bisa tepat saat interview kerja itu seperti apa gitu kan, kita nggak tahu perusahaan ini itu, semisal kita mengamar di operator tapi kita personal branding kita lebih ke kepemimpinan gitu. Nah ternyata saat itu kita nggak diterima di kedua-duanya karena kita salah menempatkan posisi gitu loh Kak. Nah itu seperti apa? Ya, ya betul sekali Mas Yoga. Karena memang betul itu yang dikatakan Mas Yoga, perusahaan tuh kalau otaknya pengen jadi leader semua kan nggak mungkin ya memang. Nah, pasti punya kriteria ya. Jadi memang pada saat kita masukkan CV, masukkan lamaran itu juga harus dilihat opportunity yang mereka share itu apa. Kalau operator ya tadi itu problem solving itu modal kuat, itu udah karu-karuan kuatnya. Itu tadi Mas Yoga. Kalau kita yang dibutuhkan adalah kayak first line manager kayak saya gini ya, itu malah justru leadership-nya yang akan banyak dilihat. Gitu. Mas Yoga. Ya itu aja yang kita tempatkan aja gitu. Nah, kalau saya ini mungkin karena mungkin dulu nggak tahu ya, jadi ya pokoknya interview, pokoknya datang, kemampuan kita share semua, ya mungkin takdirnya kayak gitu sih gitu. Di samping takdir kita juga memang harus ikhtiar juga sih. Mas Yoga. Nah, jadi Mas Yoga nanti ngelamar apa, ya itu yang kita harus tempatkan ya. Jadi itu. Misal nanti apa ya, apalagi ya sih kalau chemical engineer, engineer bisa jadi engineer loh, teknik kimia itu bisa jadi engineer ya, itu nanti malah technical banget ya. Jadi kita harus ya sama, itu problem solving tapi lebih dalam lagi, jadi kita harus lebih detail lagi. Biasanya engineering kayak gitu yang ngetes tuh. Kalau engineering tuh biasanya kita punya problem solving tapi dia detail banget, detail terhadap hal teknis ya Mas Yoga ya. Terus kemudian kalau
operator atau tim production ya, itu ya sama sebenarnya sama, tapi nggak terlalu detail sih. Tapi yang penting ide kita itu terlihat di sana, gitu, Mas Yoga. Baik, terima kasih Kak Azhar atas jawabannya. Bagaimana Kak Azhar, apakah sudah dapat dicukupkan? Mohon maaf, bagaimana Kak Yoga, apakah jawabannya sudah dapat diterima ataukah ada tanggapan kembali? Sudah, tapi izin bertanya lagi apa diperbolehkan? Baik, dipersilahkan. Tadi belum disinggung mengenai FGD atau Focus Group Discussion saat interview kerja ya Kak. Nah itu kalau nggak salah saya pernah mendengar kalau FGD itu kayak para calon karyawan yang saat interview itu dikumpulkan lalu diberikan suatu permasalahan lalu diskusikan. Saat kakak mengamar di Nestle atau beberapa pekerjaan di perusahaan lain, apakah kakak menemui hal semacam itu di sesi FGD? Terima kasih. Ya, baik Mas Yoga. Saya nggak ngalami ya, tapi saya tahu persis nanti yang kita alami nanti misalnya bertemu itu. Jadi fokus group discussion ini sang recruiter juga melihat sih tipikal orang tadi. Jadi memang kita sekali lagi harus merujuk kita nanti akan melamar apa. Jadi kita kadang-kadang nggak menduga, oh ternyata yang diterima itu yang tipikalnya ini. Nah, itu yang kita nggak bisa kendalikan, Mas Yoga. Jadi tipikal leadership, tipikal good followers tadi yang saya sampaikan, itu ya kadang-kadang yang dibutuhkan good followers ternyata ya. Akhirnya ya itu sih, memang agak sulitnya di situ. Karena memang saya pengalaman 6 tahun tuh baru sadar, ternyata perusahaan ini ternyata butuh ya, ternyata kayak orang kayak saya gitu. Saya sebenarnya awalnya sudah kayak nggak mungkin naik nih, kita harus ancang-ancang punya planning lah. Ternyata dengan tipikal kita yang konsisten, kemudian bisa memberikan value yang berbeda dengan yang lain, itu ternyata dibutuhkan gitu. Dan itu memang juga belum tentu didapatkan sama teman-teman lulusan yang universitasnya lebih ternama ya, tapi ya kita harus bangga sih bahwasanya di 3 Politeknik Negeri Malang itu bisa membuktikan. Dan contohnya saya yakin banyak yang lebih sukses dari saya. Bukan berarti saya sukses ya, tapi saya juga masih belajar. Jadi yang lain saya yakin lebih banyak yang jago, banyak itu. Tolong diundang yang nextnya, diundang yang lebih baik lagi narasumbernya Mas Jibril ya, nanti dicarikan lagi yang lebih baik. Itu sih Mas Yoga. Fokus di group discussion itu ya saya belum mengalami tapi bisa membayangkan. Jadi sama seperti kayak interview. Jadi kita kalau fokus group discussion mungkin bagaimana kita dilihat kerjasama dengan tim, bagaimana kita bisa nanti kalau dibutuhkannya adalah melit tim ya itu nanti yang bisa terlihat sih gitu. Itu sekali lagi memang CV yang pertama kita opportunity apa yang ditawarkan dulu ya, itu nanti kita menempatkannya di sana supaya nanti anak ini cocok kita tarik. Gitu. Saya banyak teman-teman yang merasakan loh kok saya itu merasa tes saya itu paling oke, tapi nggak diterima loh. Saya itu juga kaget kok bisa ya kayak gitu. Ternyata setelah saya 6 tahun bekerja ya perusahaan butuhnya orang yang mungkin agak bawah, agak tengah, agak atas itu nggak bisa kita prediksi memang, nggak bisa kita prediksi gitu. Baik, terima kasih Kak Azhar atas jawabannya. Bagaimana Kak Zoga, apakah sudah dapat dicukupkan atau ada tanggapan kembali? Cukup, terima kasih Kak Azhar atas ilmunya. Sama-sama Yoga, semangat ya tugas akhirnya. Baik, terima kasih Kak Zoga atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta lain apabila ada tanggapan mengenai pertanyaan dengan topik yang terkait dengan pertanyaan Kak Zoga, mungkin bisa mengaktifkan fitur Raise Hand dan akan saya pilih dan dipersilahkan untuk menyalakan kamera serta mikrofon untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, mungkin nggak ada tanggapan. Baik, Kak Azhar, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan notulensi. Sebelumnya saya berterima kasih banget atas ilmu yang telah diberikan
semua pengalaman Kak Azhar yang luar biasa banget, yang udah Kak Azhar cuma sharing ke teman-teman, ke kakak tingkat saya, ke adik-adik tingkat Kak Azhar sendiri juga, untuk menyiapkan diri dalam mohon maaf, dalam menyiapkan dunia pekerjaan, dunia kerja. Ya, terima kasih. Selanjutnya Sama closing statement saya nanti kapan ini? Terakhir aja ya nanti. akhir ya Akhir Kak, ya. ya. Oh, iya. Supaya nggak lupa. Saya ada quote. Iya, baik. Selanjutnya saya persilahkan untuk notulensi saudari Aisyah Faralinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kembali mengingatkan kepada seluruh peserta untuk meng-screenshot acara kegiatan kuliah tamu kali ini sebagai syarat untuk mengisi link presensi yang akan diberikan oleh panitia di akhir acara nanti. Mengingatkan kembali juga kepada seluruh peserta bahwa pada akhir acara akan ada kuis yang nantinya akan ada reward kepada pemenangnya, dan jangan lupa untuk join semuanya karena rewardnya cukup menarik. Dan kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu closing statement dari Kak Azhar nih. Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, closing statement-nya yang pertama, jangan lupa bersyukur ya apa yang sudah Tuhan kita berikan anugerah kepada kita. Untuk closing statement-nya ini biasanya sebenarnya dari bapak saya ini, dari bapak saya bersendiri. Karena saya bisa bertahan 9 tahun di perusahaan yang sama. Nah, saya juga nggak menyalahkan yang suka lompat-lompat dan mungkin value-nya yang dapat lebih banyak. Tapi saya yakin kalau pas saat kita nggak di sumur, 10 meter kok belum keluar airnya, 20 meter belum keluar airnya sumbernya. Nah, pesan ayah saya adalah, kamu gali aja terus. Nanti yakinlah bahwasanya nanti akan keluar dari sumber dari mana aja. Bahkan nggak dari satu titik, bahkan bisa banyak titik. Ya sama. Jadi sama dengan halnya disampaikan Pak Handri Santriago adalah expertise, kemudian network, dan apa tadi satunya lupa saya. Nah itu nggak bisa dibangun dengan instan. Jadi, karena mungkin seri hanya beda sedikit, terus kemudian kita harus lompat, itu harus juga pikirkan. Itu sih untuk yang kita yang pinginnya nanti ke perusahaan. Gitu sih, Mas Jibril, cukup itu saja. Baik, terima kasih atas statement closing yang telah diberikan. Sangat memberikan pandangan bahwa kita terus berusaha apapun kondisinya, ikhtiar menjadi nomor satu. Terima kasih ya Kak atas kehadirannya. Tak terasa kita udah berada di penghujung acara. Namun tahan dulu, kita foto dulu ya Kak Azhar. Saya izin Oh ya, untuk boleh. sesi foto bersama dengan pemateri. Mengingatkan kembali kepada semua peserta dimohon untuk menyalakan kamera untuk melaksanakan sesi foto bersama, dan bagi panitia yang bertugas dimohon untuk mempersiapkannya. Baik, kita mulai di slide pertama ya Kak. Bisa pose semuanya, yuk senyum. 1, 2, 3. Baik, next slide. Baik, kita pose bareng yuk. 1, 2, 3. Baik, di next slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Azhar atas waktu yang telah diberikan, ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mempersiapkan diri di dunia kerja. Oke, terima kasih Mas Jibril. Mungkin, saya live boleh nih ya. ya baik.
Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Oh, satu lagi saya belum lupa ngomong nih. Oh iya Kak, Apa dipersilahkan. namanya, terima kasih terhadap panitia yang semangat ya. Ini mudah-mudahan program-program seperti ini terus bisa konsisten dilakukan. Mudah-mudahan nanti dapat narasumber yang lebih menarik dan lebih bagus lah nanti ya. Oke Mas, terima kasih Mas. Kak. Ya, terima kasih Kak. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, ucapan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, semoga kita tetap selalu semangat buat menjadi lebih baik. Self improvement is important. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.